Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhnahum bima kanu yakdzibun. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jikalau sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kata Allah, la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh, maka janji Allah akan turunkan berkah dari langit dan akan keluarkan dari bumi. Walakin kazzabu, akan tetapi kebanyakan manusia itu adalah kizib, mendustakan ayat-ayatku, kata Allah. Fakhnahum bima kanu yakdzibun, maka kami siksa mereka itu disebabkan perbuatan mereka sendiri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Qur'an dan surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 96. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan berkat izin dan rahmat Allah kita diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, diberikan waktu yang lapang dan diberikan keistiqomahan hati. Mudah-mudahan kita istiqomah sampai akhir hayat kehidupan kita di atas ridha Allah. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, kajian kita berlandaskan kepada firman Allah surah Al-A'raf ayat yang ke-96. Di sini Allah menjelaskan bahwa memberikan informasi kepada kita, jikalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Hanya dua, beriman, bertakwa. Imannya yang benar dan ketakwanya juga harus yang betul, bukan hanya sekadar di mulut. Apa janji Allah? La fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Allah akan turunkan berkah dari langit dan akan dikeluarkan dari bumi. Itu janji Allah kalau beriman dan bertakwa. Namun apa kata Allah? Walakin kazzabu, akan tetapi kebanyakan manusia itu kizib, mendustakan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah dan aturan-aturan Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, apalagi akhir-akhir
kondisi zaman sekarang ini, bagaimana kita untuk membentengi diri kita, keluarga kita, anak turunan kita dari hal-hal yang benar di atas ridha Allah. Maka umat Islam harus punya sikap dan prinsip. Tidak boleh kalau di Minang samo jo baliang-baliang na tebuki, tidak boleh. Kamangin kancangnya ke situ loh. Hadirin, kehidupan dunia sesaat dan sementara. Sementara siksanya, azabnya kalau kita lakukan di dunia ini, di akhirat nanti berkepanjangan. Ada bahasa agama khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Kalau selama-lamanya itu ndak bainggoh jawate ndak basibak jawa sisih itu dong. Ndak ada batasannya. Nah, oleh sebab itu berikan yang terbaik terhadap diri kita dan keluarga kita kapan semasa hidup di dunia ini. Hadirin kaum muslimin, maka sikap kita menghadapi kondisi, situasi akhir-akhir zaman sekarang ini, pertama sekali adalah umat Islam tidak boleh mengikuti perilaku-perilaku umat yang lain. Tidak boleh mengikuti sikap dan perilaku, apakah dalam kehidupan sosial, dalam ide dan pandangan, dalam hal-hal berpakaian, dalam hal yang namanya mungkin kehidupan sosial lainnya. Kalau itu bertentangan dengan aturan Allah, tidak boleh. Yang berhak dicontoh itu adalah Islam itu sendiri. Acuannya baginda Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jelas, sungguh telah ada pada diri Rasul itu contoh tauladan yang baik bagimu. Tidak perlu yang lain. Standarisasinya Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh lewat dari itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, bahwa Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, memberikan informasi kepada kita, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan tinggal diam. Ada milah di sana. Milah itu bukan hanya pindah agama, tapi bisa saja ide, gagasan, cara pandang, cara pergaulan, cara berbicara, karakter dan lain-lainnya. Nanti hati-hati. Makanya Rasul menyatakan, la tattabi'u sanana man qablakum. Kamu nanti, kata Rasul, akan mengikuti orang-orang, bahwa yang namanya orang-orang itu sebelum kamu, apa yang akan kita ikuti beraneka ragam bentuk dan cara. Akan merujuk kepada mereka, shibran bi shibrin, sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal. Bahkan mereka itu sampai nanti masuk ke dalam lubang biawak sekalipun, kata Rasul, dot la salaktumu, kamu akan mengikutinya juga. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, apakah itu al-Yahud wan Nasara? Qala, Rasul menjawab, faman, siapa lagi? Nah, oleh sebab itu bentengi diri kita, keluarga kita dengan apa? Dengan Islam, dengan agama. Maka tidak benar kalau ada yang punya pemikiran agama itu sama. Tidak ada itu. Apalagi kalau sama di mata Tuhan, tidak benar itu. Tuhan yang mana? Tuhan di dalam Islam, Rabbul Alamin itu adalah Allah. Dalam pandangan Allah, agama itu tidak sama. Inna dina indallahil Islam. Jangan ada punya pemikiran yang seperti itu, kita tercerna langsung. Hati-hati dan waspada umat di akhir zaman. Tidak boleh.
bentengi, jangan mengikuti perilaku, cara dan segala macam yang akan merusak. Yang kedua, bagaimana prinsip dan sikap umat Islam adalah jangan mencampur adukan. Apalagi dalam agama, dalam ibadah, tidak boleh. Karena Allah sudah menjelaskan. Allah menjelaskan dalam Al-Baqarah surah yang kedua ayat 42. Wala talbisul haqqa bil batil. Lam di sana larangan. Tidak boleh, jangan kamu campur adukan antara yang hak dinul Islam dengan yang batil. Azan di gereja, selawatan di gereja tidak boleh, itu mencampur adukan namanya. Kalau ke sana, sini. Jelas dalam Islam itu hitam putih. Iya, indah. Jangan dalam iya indah, munafik. Kita ngaku Islam, mengakui juga, Pak, itu kan toleransi. Salah itu. Pengertian toleransi memahaminya tidak benar. Toleransi itu membiarkan, tidak mengganggu. Lihat KBBH itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tidak mengganggu, membiarkan. Kalau dia ibadah, biarkan, jangan diganggu dia. Kalau kita ibadah, biarkan, jangan diganggu kita. Yang tidak boleh mencampur adukan. Tidak boleh. Tidak ada Rasulullah mencontohkan. Makanya Allah sampaikan dalam Al-Quran, Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah ya Muhammad, hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, kami tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kamu tidak akan menyembah apa yang kami sembah. Kami tidak akan pernah menjadi penyembah Tuhan yang kamu sembah. Kamu tidak akan pernah menjadi penyembah Tuhan yang kami sembah. Lakum dinukum waliyadin, jelas agamamu untukmu, agamaku untukku. Jadi jelas toleransi itu membiarkan, tidak mengganggu, bukan mencampur adukan. Jangan kebablasan toleransinya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tidak boleh. Entar lagi saudara kita agama yang lain akan merayakan agamanya. Tidak boleh ikut-ikut. Mengucapkannya saja tidak boleh. Haram hukumnya itu. Makanya Buya Hamka mengeluarkan fatwa dulu. Tahun 81, umat Islam haram hukumnya mengikuti ataupun mengucapkan, memakai atribut dan lain-lain segala macamnya. Yang jelas kadang-kadang kebelasan generasi muda kita. Toleransi boleh, hadirin. Tak kala Rasul sedang duduk dengan sahabat, lewat jenazah, dibawa sama orang, Rasulullah berdiri, sahabat pun ikut berdiri. Nyampai di ujung sana, Rasul duduk lagi, sahabat ikut duduk. Tanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa Tuhan berdiri? Menghormati itu jenazah. Bukankah yang lewat dibawa tadi itu jenazah orang Yahudi? Iya. Kita menghormati orangnya. Orang yang sudah meninggal, beda agama, dihormati. Apalagi orang hidup. Toleransi, bukan mencampur adukan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga yaitunya jangan mencontoh suatu kaum apa saja. Tidak boleh dicontoh. Kenapa? Islam telah menjelaskan yang akan dicontoh itu baginda Rasul. Makanya Rasul menyampaikan, man tasyabbaha biqaumin, siapa yang mencontoh, yang bertasyabbuh dengan suatu kaum, fahuwa minhum, dia tergolong ke dalam kaum itu. Hati-hati, tidak boleh. Di dalam Islam itu sudah jelas, tidak ada perbedaan lagi. Yang terakhir adalah umat Islam hanya harus punya sikap dan prinsip. Apa yang prinsip sikap yang harus diikuti, yang akan dipakai itu surah Al-Fat ayat yang ke-29 Allah menjelaskan, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kufar, bahwa Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Orang-orang yang bersamanya, pengikut Rasulullah itu bersikap keras terhadap kekufuran, baik orangnya ataupun nilai dan ajarannya. Ruhama ubainahum, berkasih sayang
tarahum ruk'an sujada. Kalau ngaku sebagai umat Islam, ngaku sebagai umat Nabi Muhammad, harus rukuk dan sujud. Rukuk dan sujud itu solat. Ngaku sebagai umat Islam, solat enggak benar itu. Kok kamu meninggal solat Rasulullah dulu, ternyata enggak, sampai bangkak kaki Nabi dia sujud. Kenapa? Menghambakan diri kepada Allah. Oleh sebab itu, mari hadirin, kita jaga diri kita, keluarga kita, anak turunan kita, generasi-generasi kita. Tantangan beraneka ragam bentuk akan banyak menghantui dan akan hadap kepada anak-anak dan generasi kita. Kuatkan akidah dan iman mereka. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun.